Shalom teman-teman TBJ yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mari kita saksikan video yang menarik berikut ini. Saya kan punya banyak temen. Kita open minded ya lah, open minded, jawab sebisanya aja. Kalau nggak bisa ya nggak usah. Oh iya, insya Allah. Saya kan juga banyak temen-temen ya di kampus, di kerjaan gitu kan. Saya tanya mesti nggak tahu juga dia gitu loh. Ada Kristen, Katolik, Nasrani, sama Protestan, Ortodok, itu bedanya apa Kak? Nasrani itu apa Pak? Kalau di kita kan ada Nasrani, berarti nggak ada ya, itu nggak ada ya. Saya nggak kenal Nasrani. Di dalam kitab kami itu adalah, ya Nasrani itu ada di dalam kitab kami itu adalah sekte, sesat. Oh, berarti tinggal ada 4 tadi itu, Protestan, Katolik, Ortodok, sama Kristen. Betul. Katolik Kristen, Protestan Kristen, Ortodok Kristen, lah semua Kristen. Itu tapi teman-teman itu cara ibadahnya kok berbeda ya Kak ya? Iya dong. Coba kayak Sunni sama Syiah kan beda juga Pak. Kalau Syiah tuh cenderung pakai batu kan, bawa batu taruh di sini lalu sujud gitu. Nah, itu Syiah. Kalau Sunni kan nggak pakai batu. Nah itu. Oh. Tapi Syiah Islam. Ya Islam sih. Dia aja nggak mau mengakui gitu loh. Ya wes. Nah. Nggak, maksudnya tapi kan tetap sholat juga gitu loh. Iya, kalau Bapak pakai batu nggak? Enggak lah. Ya udah. Tapi sama nggak? Nggak, gerakan sholatnya pun beda. Ada yang lain, ada yang beda. Gitu. Enggak, jadi kalau Anda bertanya kan, Protestan, Katolik, Ortodok itu beda-beda ibadahnya nih. Saya kasih tahu. Sejak semula Kristen itu semuanya sembahyang, semuanya ibadah 7 waktu, ya. Lalu ada 4 di timur, ya. Pusat kekristenan itu kan tersebar di seluruh bangsa kan. Pusat kekristenan itu ada 4 di timur. Yang pertama itu adalah Yerusalem, lalu Antioquia, lalu Turki, lalu satu lagi itu Mesir. Nah, satu di barat itu yang namanya Roma. Nah, ini akhirnya skisma. Sejak semula ini sama semua. Cara ibadahnya semua sama, kitabnya sama, semua maunya sama. Nah, tahun 1054 yang di barat ini pisah dari yang di timur. Nah, dia menggunakan ritus barat sendiri, tata cara ibadahnya. Ini tetap sembahyang, masih sembahyang. Jadi sampai sekarang Katolik itu masih sembahyang dan sama-sama dengan Ortodok ya. Nah, barat ini pecah lagi. Nah, timbullah yang namanya Protestan. Nah, itu. Jadi karena ini ritusnya sudah barat, terus dari Katolik ini pisah lagi skisma jadi Protestan. Nah, mereka ya sekarang ibadahnya lebih lain lagi gitu. Kalau sejak semula ya ini seperti yang Ortodok lakukan gitu. Itu. Berarti tapi kitabnya tetap satu ya, walaupun sama. Kitabnya itu sama, Tuhannya sama, teologinya sama. Untuk ini perjanjian lama sama perjanjian baru itu penjelasannya gimana, Agatha? Perjanjian lama itu adalah nubuatan nabi-nabi. Perjanjian baru itu adalah penggenapan dari perjanjian lama yang dituliskan oleh para rasul. Jadi perjanjian lama itu adalah nubuatan nabi-nabi yang dituliskan ya, dan perjanjian baru adalah penggenapan dari nubuatan yang ditulis para rasul. Kan Tuhan tuh berjanji, dia mewahyukan kepada Musa, janji nanti Yesus itu akan sama seperti Musa, akan mengeluarkan seluruh bangsa itu keluar dari perbudakan dosa. Nah, Ayub juga menuliskan nanti Yesus itu akan seperti Ayub, dia akan taat, dicobai mau seperti apapun. Nah, lalu Yunus dinubuatkan dia mati dalam perut ikan 3 hari. Nanti Yesus itu di masa depan ya, dia juga akan mati 3 hari seperti Yunus. Abraham juga demikian, Bapa mengorbankan anaknya. Jadi Yesus itu dikorbankan oleh sang Bapa. Nah, semua nabi-nabi ini menubuatkan, baru ngasih tahu doang tuh janji. Nah, nanti kalian akan diselamatkan dengan cara seperti ini gitu kan. Lalu digenapilah itu, turunlah firman itu ke dunia, diutus oleh sang Bapa menjadi manusia, dan semua yang dinubuatkan itu terjadi, disaksikan para rasul.
sama rasul ditulis itu. Perjanjian lama yang ditulis nabi-nabi dan perjanjian baru yang ditulis para rasul menceritakan satu Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu. Musa itu lagi ngomongin Yesus, Abraham ngomongin Yesus. Nah, Nuh, kenapa dia membangun bahtera? Sama seperti Yesus membangun gereja. Jadi kisah Nuh itu kan dia membangun bahtera, diketawain orang. Nggak mungkin nanti ada banjir, padahal lagi nih. Nah, sama seperti Yesus 2000 tahun yang lalu juga gitu kan. Aku dirikan gerejaku. Kalian semua yang masuk di dalam kumpulan gerejaku yang adalah tubuhku, kalian semua akan selamat. Jadi Nuh itu adalah tipologi dari Yesus. Kenapa kisah Nuh seperti itu? Ya, menceritakan tentang Yesus. Jadi semua nabi-nabi itu menceritakan tentang Yesus. Tidak ada the one and only Jesus. Itulah iman. Mulai perjanjian lama itu sudah disebutkan namanya itu Yesus gitu ya. Kalau namanya nubuatan, Pak, kalau namanya nubuatan itu tidak pernah disebut nama. Tetapi seperti apa dia lahir, contoh ya, di dalam Tauratnya Musa dituliskan ya, keturunan perempuan ini, dia nggak bilang keturunan Adam, tapi keturunan dari perempuan. Makanya Yesus itu lahir dari seorang perawan karena dari keturunan perempuan. Itu dari Musa aja sudah menubuatkan itu. Yesaya juga demikian, seorang perawan muda. Nah, itu. Jadi semua nabi-nabi itu ngomongin tentang Yesus, dan semua rasul-rasul itu ngomongin tentang Yesus yang mereka saksikan. Gimana pendapat teman-teman TBJ mengenai dialog tadi? Silakan masukkan di kolom komentar ya. Baik, dari pembahasan tadi ada 2 poin utama yang saya ambil. Yang pertama, mengenai pola ibadah atau penyembahan. Dan yang kedua adalah nubuatan-nubuatan mengenai Yesus Sang Mesias dalam perjanjian lama. Berbicara mengenai ibadah, kita harus tahu apa esensi dari ibadah tersebut. Ibadah adalah penyembahan kita kepada Allah dalam bentuk ucapan syukur, doa, penghormatan, pengagungan, pujian. Dan baik tubuh kita, jiwa kita, roh kita memuliakan Allah. Raja Daud adalah salah satu tokoh dalam Alkitab yang memberikan teladan tentang ibadah atau penyembahan yang benar kepada Allah. Dalam segala situasi, bahkan ketika ia mengalami tantangan, Daud tetap menaikkan mazmur, syukur, pujian, bahkan tarian di hadapan Allah yang ia sembah. Kita juga dapat belajar dari Daniel, sekalipun ia diancam untuk dibunuh karena ketaatannya dalam doanya kepada Tuhan, ia tetap menaikkan doanya kepada Tuhan dengan tekun, dengan kesungguhan hati, dengan hati yang tertuju kepada Allah. Bahkan jemaat mula-mula juga dalam kisah para rasul, mereka senantiasa berkumpul di rumah-rumah ibadat. Mereka sehati dan saling berbagi. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan dalam Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Jadi teman-teman TBJ, ini bukan hanya soal cara, tetapi mengerti esensi dari ibadah itu sendiri. Bahwa ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, bahkan ketika kita menjalani hidup kita mengerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan, kita sedang menyembah Tuhan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Yang kedua, Agatha juga menyampaikan di situ mengenai nubuatan-nubuatan yang terdapat dalam perjanjian lama. Dan benar, para nabi-nabi menubuatkan tentang kedatangan Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus yang akan menjadi juru selamat bagi umat manusia. Dan itu sudah Tuhan kerjakan, di mana Ia Sang Firman yang turun ke dalam dunia menjadi manusia untuk memberi dirinya sebagai kurban yang agung, agar setiap kita yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk teman-teman TBJ yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.